Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat kan belajarnya? Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang besaran dan pengukuran. Tujuan pembelajaran kita sekarang adalah peserta didik dapat mengukur besaran menggunakan alat ukur yang sesuai secara baik dan benar. Langsung masuk ke materi. Hari ini kita akan membahas pengukuran besaran pokok panjang yang pertama dengan menggunakan penggaris, di mana penggaris itu digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda, dan penggaris memiliki skala terkecil yaitu 1 mm. Ini ada contoh penggaris. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, sampai 20 yang merupakan skala pengukuran pada penggaris. Dan ini ada sentimeter yang menunjukkan satuan yang digunakan untuk penggaris. Nah, di sini ada contoh soal, misalkan ada sebuah benda yang akan kita ukur panjangnya. Benda ini setelah kita ukur ternyata terlihat hampir 3,5 cm. Maka hasil pengukurannya adalah 3,5 cm. Lanjut ke pengukuran besaran pokok yang kedua, yaitu besaran pokok panjang dengan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur benda dengan panjang kurang dari 1 mm. Jangka sorong memiliki skala terkecil 0,1 mm dengan tingkat ketelitian 0,05 mm. Pada jangka sorong, terdapat skala nonius atau skala terkecil yang terletak pada rahang geser dan skala utama yang terletak pada rahang tetap. Nah, ini adalah contoh dari alat ukur jangka sorong. Bagian-bagian jangka sorong ada rahang atas atau rahang dalam yang digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Selanjutnya ada rahang bawah atau rahang luar yang digunakan untuk mengukur diameter luar sebuah benda. Selanjutnya ada baut pengunci rahang, ini digunakan untuk mengunci agar ketika kita melakukan pengukuran tidak bergeser. Selanjutnya ada skala utama, ada skala nonius, dan ada tangkai ukur kedalaman. Ini digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Masuk ke contoh soal, misalkan ada sebuah benda, lalu didapatkan hasil pengukurannya adalah sekian, maka kita cari. Yang pertama adalah skala utamanya yang kita cari. Skala utamanya itu terletak sejajar dengan angka 0. Di sini yang sejajar dengan angka 0, 21. Ini sebelum angka 0 ini 21. Maka skala utama sejajar dengan angka 0 adalah 21 mm. Selanjutnya kita cari skala nonius, di mana skala nonius itu berhimpitan dengan skala utama. Di sini skala nonius berhimpit dengan skala utama. Ternyata yang berhimpit itu ada pada garis ketiga, 0, 1, 2, 3. Sehingga skala noniusnya itu 3 dikali skala terkecil, yaitu 0,1 mm. Hasilnya adalah 0,3 mm. Hasil pengukurannya yaitu skala utama 21 mm ditambah skala nonius 0,3 mm, hasilnya 21,3 mm. Lanjut ke pengukuran besaran pokok panjang dengan menggunakan mikrometer skrup, di mana mikrometer skrup digunakan untuk mengukur diameter benda bundar dan plat tipis. Memiliki skala terkecil yaitu 0,1 mm dengan tingkat ketelitian 0,05 mm. Berarti mikrometer skrup ini lebih teliti ya dibanding jangka sorong. Mikrometer skrup juga memiliki skala nonius atau skala terkecil, namun terletak pada rahang putar, dan skala utamanya terletak pada rahang tetap. Nah, ini adalah contoh dari mikrometer skrup. Bagian-bagiannya ada rahang geser, ini untuk menggeser, mempaskan benda yang akan diukur. Terus di sini ada bendanya. Ini ada skala utamanya, yang ini ada skala noniusnya. Ini ada roda bergigi, ini digunakan untuk memutar bagian mikrometer skrupnya. Nah, di sini ada contoh pengukuran sebuah benda dengan menggunakan mikrometer skrup. Didapatkan hasil segini. Nah, yang pertama kita cari yang pastinya adalah skala utama. Skala utamanya ini adalah 4, karena ini merupakan bagian dari skala utama. Dan skala noniusnya itu berhimpitan dengan skala utamanya. Di sini skala nonius berhimpitan dengan skala utama. Di sini yang berhimpitan adalah
bernilai 30, berarti skala noniusnya 30 dikalikan tingkat ketelitiannya 0,01 mm, hasilnya 0,3 mm. Hasil pengukurannya skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya adalah 4 mm, ditambah skala noniusnya 0,3 mm. Hasilnya adalah 4,3 mm. Pengukuran besaran pokok massa itu digunakan alat ukur berupa neraca. Neraca berdasarkan cara kerja dan ketelitiannya dibedakan menjadi 3 jenis. Ada neraca digital, tingkat ketelitiannya 0,001 gram, ada neraca Ohaus, tingkat ketelitiannya 0,01 gram, dan neraca samalengan, tingkat ketelitiannya 0,001 gram. Yang akan kita bahas adalah neraca Ohaus. Ini contoh dari neraca Ohaus. Bagian-bagiannya ada tombol kalibrasi, ini digunakan untuk mengkalibrasi atau mengenolkan atau menyetimbangkan pemberatnya dan agar ketika dilakukan pengukuran itu didapatkan hasil yang lebih akurat. Selanjutnya ada pemberat, ada lengan neraca, tempat skala pada neraca, ada tempat bebannya untuk meletakkan beban, dan ada garis kesetimbangannya. Di sini ada contoh pengukuran dengan menggunakan neraca. Yang pertama kita cari adalah pemberat yang paling besar. Di sini pemberat yang paling besar bernilai 500 gram. Kemudian pemberat yang kedua bernilai 40 gram dan pemberat yang ketiga ini bernilai 2,4 gram. Sehingga hasil pengukurannya pemberat pertama ditambah pemberat kedua ditambah pemberat ketiga. Masanya 500 gram ditambah 40 gram ditambah 2,4 gram. Hasilnya adalah 542,4 gram. Supaya kalian lebih paham lagi tentang jangka sorong, mikrometer skrup, dan neraca, silakan kerjakan latihan soal berikut. Dicari skala utama dan skala noniusnya pada jangka sorong dan mikrometer skrup, kemudian ditulis hasil pengukurannya. Silahkan kalian salin di buku tulis kalian dan dikirimkan langsung ke WhatsApp Bu Lucy. Cukup sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.